Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan membahas tema tentang analogi. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang generalisasi, maka sekarang kita akan membahas tentang analogi. Sejatinya dua hal ini, yakni generalisasi dan analogi, itu memiliki sisi kesamaan yang kedua-duanya sama-sama merupakan metode induksi. Metode induksi dalam penarikan kesimpulan, yang bersifat induksi atau penarikan kesimpulan secara umum. Nah, di sini kita langsung saja. Untuk analogi ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya menyamakan antara, kalau di dalam hadis Nabi ada al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Jadi antara muslim satu dengan muslim lain itu bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat atau menguatkan. Nah, ini sebagai salah satu contoh analogi yang tertuang di dalam hadis. Nah, ini berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan formal pendidikan maupun non formal. Oke, yang pertama definisi analogi. Analogi ini bertolak dari satu atau beberapa peristiwa menuju peristiwa lain yang bersifat sejenis. Kemudian unsur dari analogi yang pertama harus ada peristiwa pokok yang mendasari, kemudian ada persamaan prinsipal, jadi persamaan mendasar dari dua hal yang dianalogikan tersebut, serta yang terakhir adanya fenomena yang hendak dianalogikan. Jadi ini 3 unsur penting yang harus diperhatikan pada saat seseorang ingin membuat analogi. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan analogi merupakan persamaan antara dua benda atau hal lain yang berlainan. Nah, kesamaan sebagian ciri antara dua benda ini dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Itu adalah definisi kedua dari KBBI. Ada pula dari Syarkawi, proses berpikir untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan kesamaannya dengan sesuatu yang lain. Jadi intinya analogi ini membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan, khususnya kesamaan secara prinsipal atau kesamaan yang bersifat mendasar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa analogi merupakan penyamaan dua peristiwa akan tetapi memiliki unsur kesamaan. Dan perlu diingat, kesamaan yang perlu atau bisa dijadikan sebagai analogi adalah persamaan yang bersifat prinsipal. Di sini ada ragam analogi. Analogi ada yang bersifat induktif dan juga deklaratif. Induktif berarti menarik kesimpulan umum dari suatu hal yang dianalogikan. Jadi sebagai contoh ada seseorang yang membandingkan antara kondisi planet lain dengan bumi. Nah, kemudian dia mengambil kesimpulan dengan melihat kondisi-kondisi dan fakta-fakta yang terdapat pada bumi dan juga planet lain. Kemudian ia menyimpulkan bahwasanya kemungkinan kehidupan yang ada di bumi ini berlaku juga pada planet lain. Selanjutnya adalah analogi deklaratif. Hal ini bersifat menegaskan peristiwa yang masih samar dengan peristiwa yang sudah dikenal, yang fungsinya adalah memperjelas. Di sini sebagai contoh adalah yang kita sebutkan di awal, yaitu mengkiaskan atau menganalogikan antara hubungan muslim dengan muslim lain, sebagaimana sebuah bangunan. Jadi ketika kita sudah jamak mengetahui bahwa sebuah bangunan itu bagaimana, kita bisa melihat realitanya, kita sudah memahami semua hal itu, dan ini dianalogikan dengan hubungan antara satu muslim dengan muslim lain. Ini tentu saja lebih memperjelas, berarti ada hubungan yang sangat erat dan juga saling memperkuat antara satu muslim dengan muslim lain. Yang berikutnya adalah cara menilai analogi. Jadi saat kita membuat analogi atau menemukan analogi, kita bisa melihat atau menilai analogi tersebut benar atau salah. Yang pertama, dengan melihat sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan. Yang kedua, dengan melihat sedikit banyaknya aspek-aspek yang menjadi dasar analogi
Ketiga, sifat analogi yang kita buat, kemudian mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur yang berbeda serta relevan tidaknya masalah yang dianalogikan. Nah, untuk cara menilai analogi yang terakhir ya, yakni relevan tidaknya masalah yang dianalogikan, barangkali ini sangat banyak ditemui di sekitar kita. Jadi ada orang yang berupaya untuk menganalogikan sesuatu, akan tetapi ternyata sesuatu yang dianalogikan tersebut tidak relevan. Jadi misalnya seharusnya yang dianalogikan adalah aspek A, akan tetapi justru yang dianalogikan adalah aspek B. Tentu hal tersebut menggugurkan adanya sebuah analogi. Yang berikutnya adanya kesalahan ya, kesalahan dalam analogi. Di sini kesalahannya bisa terjadi pada analogi induktif, pada analogi deklaratif, dan juga pada analogi yang lain, yakni yang menyalahi kesepakatan atau kebenaran umum. Yang pertama, kekeliruan pada analogi induktif atau kesalahan yang terjadi pada analogi induktif. Sebagai contoh adalah ketika seseorang menyimpulkan dua hal ya yang kesamaannya tidak bersifat prinsipal dan juga tidak faktual. Jadi sebagai contoh misalnya tadi ya tentang penyamaan bumi dengan planet lain. Nah, jika yang dinyatakan kesamaan yang dinyatakan itu tidak prinsipal, yang jauh menyimpang, misalnya tentang makhluknya yang tinggal disebutkan secara spesifik sudah pasti maksud makhluknya itu adalah seperti manusia. Nah, itu bisa terjadi kekeliruan karena kita belum tahu ya di planet lain apakah memang seperti itu atau tidak. Berikutnya kekeliruan pada analogi deklaratif ya. Deklaratif ini sifatnya adalah memberikan penjelasan. Ini bisa salah ketika menyimpulkan kesamaan dua hal tanpa adanya alasan yang logis. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antara menganalogikan antara misalnya misalnya adalah kehidupan seseorang dianalogikan seperti terombang-ambingnya kapal Nabi Nuh. Nah, ini tentu saja tidak ada aspek yang tendensius di situ. Ya, karena untuk kasus terombang-ambingnya Nabi Nuh itu disebabkan oleh azab yang diturunkan oleh Allah. Nah, apakah masalah kita ini juga termasuk dalam bagian dari azab Allah? Ini kan belum tentu. Ya, maka itu perlu di cross check kembali. Selanjutnya adalah kekeliruan pada analogi yang menyalahi kesepakatan. Ini juga hampir sama. Jadi misalnya kenaikan harga barang ini disamakan dengan kenaikan Isra Mi'raj. Nah, itu menjadi sebuah hal yang salah. Jadi analogi itu harus bersifat setara dan juga memiliki permasalahan pokok yang mendasar antara kedua hal atau kedua peristiwa yang dianalogikan tersebut. Yang berikutnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya analogi ini dilakukan untuk memahami suatu hal dengan memperhatikan kesamaannya dengan hal lain, dengan memperhatikan beberapa unsur, yakni kesamaan prinsipal, fenomena maupun peristiwa pokok. Dan juga tidak semua analogi ini dapat diterima jika analogi yang dibuat berupaya menyamakan suatu hal yang tidak relevan, yang menyalahi realitas, dan juga tidak logis. Baik, saya kira itu penjelasan tentang analogi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.